Kepler Laveran Lima Ferreira, yang lebih dikenal sebagai Pepe, adalah salah satu bek tengah paling menonjol dalam dunia sepak bola modern. Ia lahir pada tanggal 26 Februari 1983 di Maceió, Brasil. Pesepak bola ini memulai karir sepak bolanya di tanah kelahirannya sebelum akhirnya mengukir nama besar di Eropa, khususnya di Portugal dan Spanyol. Kehebatan dan konsistensinya di lapangan menjadikan salah satu pemain bertahan yang paling disegani dalam sejarah sepak bola. Namun pada 8 Agustus 2024, Pepe mengumumkan gantung sepatu dari sepak bola. Legenda Real Madrid ini pensiun di usia 41 tahun. Pengumuman pensiun Pepe disampaikan melalui video di media sosialnya. Dia menutup karir sepak bola yang sudah ia jalani selama lebih dari 23 tahun. Mari kita lihat perjalanan karir Pepe yang fenomenal dengan sejumlah prestasinya dan juga momen kontroversial yang ia ciptakan, termasuk saat ia menginjak Lionel Messi, menendang Javi Casqueiro berkali-kali bak orang kesurupan, dan juga momen-momen keributan yang ia ciptakan terutama di El Clasico. Simak kisahnya sebagai berikut. Perjalanan karir Pepe. Memiliki nama lengkap Kepler Laveran de Lima Ferreira, Pepe lahir pada 26 Februari 1983 di Brasil. Meskipun lahir dan dibesarkan di Brasil, Pepe memilih untuk bermain dengan timnas Portugal. Pepe merupakan bek tengah yang dikenal ganas dan pintar pada saat berada di lapangan. Pepe memulai karirnya dengan klub Maritimo, memperkuat skuad utama mereka pada musim 2002-2003 dan berhasil membantu Maritimo finish di peringkat ke-6 di Liga. Dengan cepat, bakatnya menarik perhatian FC Porto yang merekrutnya pada tahun 2004. Meskipun awalnya sering duduk di bangku cadangan, Pepe tidak putus asa. Ia berhasil membuktikan dirinya sebagai bek tangguh pada musim berikutnya dan kemudian memenangkan Liga bersama Porto. Di Porto, karirnya mulai menanjak. Meskipun ia ditawari untuk bermain untuk timnas Brasil, negara kelahirannya, pesepak bola legendaris ini lebih memilih untuk mewakili Portugal. Namun proses untuk mendapatkan kewarganegaraan Portugal membuatnya harus menunggu hingga tahun 2007. Pada 2007, Pepe diboyong oleh Real Madrid dengan harga 30 juta euro atau sekitar 526 miliar rupiah. Bahkan lebih tinggi daripada harga bintang abadi Real Madrid, yaitu Cristiano Ronaldo. Selama berada di Real Madrid, Pepe membantu klub tersebut meraih berbagai trofi, termasuk La Liga, Copa del Rey, Supercopa di Espanya, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Pada 2017, Pepe pindah ke Besiktas. Hanya setahun kemudian, pada 2019, ia kembali ke Porto. Karir pria kelahiran Brasil ini di timnas telah membuktikan ketangguhannya seiring berjalannya waktu. Ada sesuatu yang istimewa dalam dirinya yang membuat tetap menjadi pilihan utama bagi negaranya selama bertahun-tahun. Setelah mendapatkan kewarganegaraan Portugal, ia resmi debut bersama timnas Portugal pada bulan November 2007 dalam pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2008 melawan Finlandia. Sejak debutnya itu, ia telah menjadi pilihan utama di timnas Portugal. Ia secara konsisten mewakili Seleção das Quinas dalam setiap turnamen besar, termasuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan Piala Dunia 2014 di Brasil. Namun penampilannya dalam kedua turnamen tersebut tidak begitu mencolok. Pada Piala Dunia 2010, ia hanya tampil 2 kali saat Portugal tersingkir di babak 16 besar. Sedangkan di Piala Dunia 2014, ia bahkan mendapatkan kartu merah, yang menyebabkan Portugal tersingkir dari fase grup. Keberuntungan Pepe bersama timnas Portugal tampaknya lebih cerah saat berkompetisi di Piala Eropa dibandingkan Piala Dunia. Pada Piala Eropa 2008, ia bersama Portugal berhasil mencapai babak perempat final. Prestasinya semakin meningkat pada 2012 dengan mencapai babak semifinal. Puncak karir internasional pesepak bola ini bersama timnas Portugal terjadi pada Piala Eropa 2016 di Prancis, di mana mereka berhasil meraih trofi juara. Ia memberikan kontribusi besar dengan tampil dalam semua pertandingan kecuali di babak semifinal, di mana ia absen karena cedera paha. Pertahanan solid yang dipimpin olehnya berhasil membatasi lawan untuk hanya mencetak 5 gol sepanjang turnamen, dengan mencatat 4 clean sheet, termasuk di final melawan Prancis. Momen ini merupakan puncak dari karir Pepe bersama timnas Portugal hingga saat ini.
ia menampilkan pertahanan kelas atas sepanjang turnamen, yang berpuncak pada penampilan final Man of the Match yang membuat Portugal mengalahkan Prancis di kandang mereka untuk memenangkan Piala Eropa. Pepe termasuk dalam tim terbaik turnamen di 3 Euro berbeda, yaitu edisi 2008, 2012, dan 2016, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa kompetisi tersebut. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Pepe masih dipercaya sebagai starter untuk menjaga lini belakang Portugal. Pada pertandingan di Piala Eropa 2024, Portugal meraih kemenangan 2-1 atas Republik Ceko, dan Pepe mencatatkan rekor sebagai pemain tertua yang bermain di Euro 2024. Pesepak bola ini tidak hanya sukses bersama timnas Portugal, tetapi juga di klub-klub tempatnya bermain. Bersama Real Madrid, ia meraih 3 gelar Liga Champions UEFA pada tahun 2014, 2016, dan 2017. Sebagai bagian vital dari pertahanan Los Blancos, pesepak bola ini membuktikan kemampuan yang luar biasa dalam memimpin barisan belakang klub raksasa Spanyol ini meraih sukses di tingkat tertinggi kompetisi klub Eropa. Pepe juga berkontribusi besar dalam meraih 3 gelar La Liga Spanyol pada tahun 2008, 2012, dan 2017. Keberhasilannya dalam membantu klub meraih dominasi di kancah domestik Spanyol menunjukkan kualitas dan ketangguhan Pepe sebagai pemain bertahan kelas dunia. Namun, karirnya di Madrid berakhir secara tidak memuaskan ketika ia dilepas pada tahun 2017 setelah tidak mendapatkan perpanjangan kontrak yang ia harapkan. Setelah meninggalkan Madrid, karirnya mengalami penurunan, sebagian besar karena cedera yang mulai mengganggu. Dia kemudian bergabung dengan Besiktas, di mana selama 1,5 musim tidak ada pencapaian yang signifikan. Keberuntungan berbalik ketika ia memutuskan untuk kembali ke FC Porto pada Januari 2019. Kembali bersama Porto membuka banyak kesempatan baginya untuk membuktikan kemampuannya. Pada tahun 2020, dia bahkan diangkat sebagai kapten tim. Setelah kembali ke FC Porto, ia berhasil memenangkan beberapa gelar Primeira Liga Portugal, termasuk diantaranya pada musim 2019-2020 dan 2021-2022. Keberhasilannya tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai seorang kapten tim, menunjukkan pengaruh dan kepemimpinan yang dimilikinya di klub masa kecilnya. Kebangkitan pesepak bola ini bersama Porto telah menjadi faktor kunci dalam kelanjutan seleksinya untuk Piala Dunia 2022. Turnamen ini menandai penampilan keempatnya di pentas dunia. Apalagi pengalamannya yang luas dan mentalitas juara tak ayal menjadikan ia sebagai aset berharga bagi Portugal. Ia menjadi panutan bagi bek muda seperti Ruben Dias, Diogo Dalot, dan Nuno Mendes. Kombinasi bek veteran dan bek muda menjanjikan penguatan lini belakang Portugal untuk menghadapi lawan yang tangguh. Momen kontroversial Pepe. Pepe tak segan untuk tackle keras kepada pemain tim lawan, dan juga sering terlibat perkelahian dan membuatnya mengkoleksi banyak kartu. Pada laga Real Madrid versus Getafe di 2009 silam, Pepe terlihat menendang tubuh Javi Casqueiro berkali-kali. Aksi brutalnya itu membuat Pepe mendapatkan hukuman sampai tidak boleh bermain di 8 laga. Diduga Pepe kesal karena pada saat itu Madrid mampu ditahan Getafe dengan skor 2-2. Pepe melakukan beberapa aksi kontroversial saat Real Madrid menghadapi Barcelona di ajang Copa del Rey di tahun 2012. Salah satu kejadian yang membuat Pepe dikecam adalah ketika dia menginjak jari Lionel Messi. Dalam tayangan lambat terlihat kalau Pepe seperti sengaja melakukannya, dengan dia berjalan mendekati Messi yang tengah terduduk di atas rumput dan lebih dulu melihat ke arah bawah sebelum menjejakkan kakinya. Di ajang El Clasico tahun 2014, terjadi insiden antara Pepe melawan Cesc Fabregas. Kala pemain Barca sedang sibuk merayakan gol penyimbang mereka dengan skor 2-2, Pepe secara sengaja menghampiri Fabregas dan mencoba menanduk pemain tengah raksasa Katalan tersebut. Pada akhirnya, kedua pemain beradu kepala dan sama-sama terjatuh. Tak pelak situasi menjadi sedikit panas. Pemain Real Madrid dan Barcelona kompak mengerumuni wasit, mencoba mempengaruhi keputusan sang pengadil. Di saat inilah terjadi momen lain yang tak kalah mengejutkan. Entah disengaja atau tidak, Sergio Busquets menginjak kepala Pepe. Sangar. Reputasi preman Pepe semakin diperkuat oleh beberapa momen kontroversial terkenal lainnya.
seperti mendapatkan kartu merah karena melakukan tackle tinggi terhadap Dani Alves di El Clasico dan menanduk Thomas Müller di panggung Piala Dunia pada tahun 2014, yang mana menghasilkan kekalahan bagi Portugal di babak penyisihan grup. Pada tahun 2022, Pepe juga pernah terlibat insiden dengan memukul staf yang bukan sembarang staf, tapi direktur olahraga klub Sporting, yaitu Hugo Viana. Akhirnya Pepe mendapatkan ancaman sanksi tidak bisa ikut pertandingan selama 2 bulan sampai 2 tahun. Namun kasus itu tampaknya tidak dilanjutkan. Beberapa waktu lalu, Porto berhasil mengalahkan Victoria. Pada saat itu ada pemandangan tak biasa tampak pada diri Pepe. Saat itu kepala Pepe terlihat mengucurkan darah dan tim medis memakaikan perban. Meskipun kepalanya bercucuran darah, Pepe tetap tampil selama 90 menit penuh. Ia tetap berapi-api saat mengarahkan rekan-rekan timnya. Pepe telah mengumpulkan 17 kartu merah dalam karirnya, bersama dengan lebih dari 200 kartu kuning atas namanya. Apakah itu kartu merah terbanyak? Tenang, Pepe masih kalah jauh kok dengan Sergio Ramos, mantan rekan bertahannya di Real Madrid, yang mencatatkan total 29 kartu merah. Dan berikut adalah daftar trofi yang pernah diraih Pepe sepanjang karirnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.